Baru itu sih aku nyoba nggak tidur 1 hari buat nyelesain DED sama laporannya, dan laporannya tuh tulis tangan ya waktu itu ya. Halo Sipil Friends, kembali lagi di podcast HMS Pojok Obrolan dengan HMS episode 5. Bersama kami, saya Desta Cynthia Anastasia dari Teknik Sipil Angkatan 2022. Saya Akbar Ihsan Yalehata dari Teknik Sipil Angkatan 2022 yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Oke, jadi di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber nih yang tentunya hebat dan juga kece nih Bar. Iya nih, Kira-kira Des. siapa ya? Ya langsung aja kita kenalan ke abang kakak kita. Dari kakak mulai duluan. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afriantini Mustari. Saya angkatan 2020 dari program studi Teknik Sipil. Mungkin abangnya bisa langsung perkenalan juga nih. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dinata dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2020. Oke nih, jadi kita udah kedatangan 2 narasumber yang hebat, yaitu Kak Anti dan Bang Rey. Jadi mungkin di sini aku mau kenalin mereka lagi nih untuk latar belakangnya gimana. Mungkin aku bakal kenalin yang Bang Rey nih. Jadi Bang Rey ini sendiri nih cukup aktif nih ketika di himpunan mahasiswa sipil nih. Jadi beliau juga cukup aktif di organisasi ya Bang ya. Terus Abang juga pernah menjadi asisten mata kuliah di ITERA di program studi Teknik Sipil, dan sekarang Bang Rey ini sedang menjadi Mahanai Provinsi Lampung 2024, benar nggak nih Bang? Iya benar. Oke, mungkin itu sedikit dari Bang Rey, dan mungkin Akbar di sini mau menjelaskan yang untuk Kak Anti nih. Iya nih, Kak Anti ini juga sama kayak Bang Rey. Kakaknya juga aktif di organisasi, bisa jadi asisten juga kemarin, dan juga jadi duta intelijensia waktu itu. Oke nih ya, Abang Kakak kan tadi kegiatan Abang dan Kakak ini cukup banyak ya, mulai dari aktif di organisasi, terus Abang dan Kakak juga menjadi, kalau untuk Kak Anti menjadi duta intelijensia dan Bang Rey sendiri menjadi Mahanai Provinsi Lampung. Nah, di sini mungkin dari kita mau nanya-nanya nih ke Abang dan Kakak. Gimana sih cara Abang dan Kakak itu mengatur waktu nih, antara kan pasti adanya tuntutan kuliah ketika waktu itu, terus jadi asisten juga, dan Abang Kakak juga kan cukup aktif di organisasi serta kegiatan lain nih. Nah, gimana sih manajemen waktu dari Abang dan Kakak? Mungkin bisa dari Kak Anti dulu ya Bang. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya selalu diucapkan di setiap webinar awal-awal kita masuk prodi ya. Pertama tuh biasanya ada pengenalan dulu. Nah, di situ tuh awalnya aku mikirnya tuh bisa nggak ya gitu. Pertama pasti kemampuan aku dulu aku ukur. Kira-kira aku bisa nggak buat ngambil tanggung jawab sebanyak itu dengan waktu yang mungkin sangat terbatas gitu. Nah, yang kedua aku mulai pisahin tuh skala prioritas sama skala beriringannya. Mana yang kira-kira bisa aku kerjain bareng-bareng, mana yang bisa aku kerjain ini dulu baru itu dulu gitu. Nah, dengan adanya itu aku mulai tertarik tuh. Awalnya coba-coba di semester 3. Masa kaderisasi kan sibuk banget kan. Sesibuk itu. Nah, di fase itu tuh aku mulai coba, kayaknya ini nih saatnya buat melatih manajemen waktu. Nah, di saat itu juga aku ikut beberapa kepanitiaan kayak ITERA Expo. Terus ditambah lagi dari situ tuh aku ikut lomba Litera. Itu tuh lomba poster. Nah, terus aku menang, alhamdulillahnya juara 1. Nah, dari situ aku dapet jalan buat masuk ke Humas Prodi. Nah, disitulah aku mulai sangat membagi waktu ya antara akademik, kepanitiaan, terus juga magang gitu di Humas Prodi yang lumayan cukup lama gitu. Dan juga di situ mungkin udah banyak ya teman-teman dengar kalau misalnya ketika kita memilih buat kebanyakan di kampus, berarti jam main, jam tidur itu tuh bakal berkurang gitu. Nah, itu sih yang aku terapin sih. Oke, dari Bang Rey bisa nambahin? Iya mungkin manajemen waktu ya. Kalau berbicara manajemen waktu pastinya kalau kita sebagai mahasiswa juga kan pasti ada tuntutan akademik, dan ya tidak menutup kemungkinan juga kita bisa beraktivitas di luar gitu. Kalau dari aku nerapinnya skala prioritas sih. Jadi dimana ya kita bisa milah-milah gitu kegiatan kita, mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa kita nomor 2-kan gitu. Semisal kalaupun emang ada kegiatan akademik yang harus dijalankan terlebih dahulu, misalnya kayak kelas, asistensi, ya kenapa tidak melakukan itu terlebih dahulu baru melakukan yang kedua gitu. Jadi lebih pintar-pintar memilah skala prioritas sih, karena kan kalau kita tarik mundur juga
di masa kaderisasi juga udah pernah pasti udah pada tahu juga kan manajemen waktunya bagaimana. Jadi lebih pintar aja sih skala prioritasnya kira-kira mana dulu nih yang kita harus kerjakan, baru kita kerjakan selanjutnya. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti jadi untuk tips yang paling bisa kita lakuin itu yang pertama kita tentuin dulu nih skala prioritas kita tuh gimana nih Bar. Jadi kayak kita harus tentuin nih apa dulu yang mau kita kerjain, urgensi apa yang paling urgent itu yang kita kerjain duluan. Mungkin dari Akbar mau tanya-tanya juga. Kalau dari saya ya Bang Kakak, motivasi Abang Kakak untuk berkegiatan di luar akademik di tengah-tengah hektiknya kampus kita inilah, terutama kan kita sipil nih, sibuk ya gitu kan Kak. Itu motivasinya Abang Kakak tuh apa gitu, bisa aktif di luar, mau ngikut duta macam-macam. Iya gimana tuh Kak, tipsnya dulu kali. Oke. Motivasinya tuh. Motivasi ya pasti nyari pengalaman, karena di luar dari ikut kelas dan asistensi pastinya kan kalau kita ngikutin kegiatan itu terus kayak bosen kan. Iya. Pasti mau nyoba hal baru ya dicoba aja dulu. Motivasinya keluar dari zona nyaman, karena kita kan nggak tahu dunia luar tuh bagaimana kan. Jadi sebenarnya nyicip sih bahasanya, terjun lah. Coba-coba Kayak, ya, coba-coba jadi asisten, terus ngikut kegiatan di luar, lomba-lomba kayak Makanan Provinsi Lampung ini kan sebenarnya dari saya juga kan coba-coba gitu. Ternyata alhamdulillah terpilih. Dan kalau untuk asisten juga karena di satu sisi mau nyoba juga sih hal baru, karena kan stereotipnya asisten itu bisa dibilang bisa belajar lebih lagi gitu, dan bisa men-sharing ilmunya ke adik tingkat. Jadi kita dapat benefit lah. Intinya mencoba hal baru sih motivasinya. Oke, mungkin cukup dari Abang, dari Kak Anti mungkin nambahin nih. Oke, sebenarnya hampir sama sih, keluar dari zona nyaman. Karena sebenarnya dari SMA pun aku udah sering ikut beberapa kegiatan. Nah, tapi kalau aku lihat di kuliah tuh perbedaannya lumayan signifikan ya secara perbandingan waktunya gitu. Nah, yang pertama bikin aku tertarik itu dari awal kaderisasi. Nah, kita di kaderisasi itu kan banyak banget ya yang memacu kita buat kita nih harus ini, kita nih harus itu. Nah, ketika aku mulai terjun kayak tadi yang aku bilang, dari kepanitiaan, terus ikut kader dan lain-lain. Nah, aku mulai nyaman tuh sama itu. Mungkin ya itu tadi kan awalnya keluar dari zona nyaman, nyaman sama itu. Nah, aku malah lanjut di semester 5-nya dengan berbagai kegiatan yang menurut aku itu gila sih cara bagi waktunya gitu. Dan kalau misalnya yang memotivasi tadi tuh selain keluar dari zona nyaman, karena ya membangun relasi. Karena aku tahu kalau misalnya kita cuman berkutat di situ-situ aja gitu ya, itu tuh agak susah ke depannya. Bukan dalam artian bukan susah kayak bersosialisasi ya. Bersosialisasi tetap bisa, tapi lebih bagus lagi ketika kita membangun relasi. Terus kalau ke asisten tadi, mungkin banyak ya yang melihat aku tuh lebih aktif di luar akademik. Nah, ada satu dosen namanya Bu Indri. Nah, Bu Indri itu waktu itu kita sempat ngobrol gitu kan. Nah, di situ saya termotivasi banget sih buat jadi asisten, karena di situ Bu Indri tuh ngomong kalau kamu tuh kalau non akademiknya udah cukup loh. Coba kamu ke ranah akademik. Nah, saya juga merasa seperti itu gitu. Nah, di situ tuh juga dari keluarga saya juga sangat mendukung kan buat bagian itu. Nah, saya cobalah buat daftar asisten dan ternyata seru sih, juga menyenangkan gitu. Jadi ya sosok lah. Oke, jadi mungkin di sini ada dari orang-orang terdekat juga ya Kak yang menjadi motivasi untuk ikut banyak kegiatan nih ya. Terus kan tadi Desa juga sempat notice yang tadi Kak Anti bilang kalau misalkan kita sibuk nih yang di awal-awal, kalau misalkan kita sibuk nih ada beberapa hal yang harus dikorbankan nih. Nah, pasti kan Abang dan Kakak ini pernah nih mengorbankan salah satu kegiatan kayak ketika ada jadwal yang bentrok nih antara organisasi, akademik maupun kegiatan lainnya nih. Nah, gimana sih cara Abang Kakak itu tuh ngambil keputusan nih? Gue kerjain yang mana dulu ya gitu kan, kadang kita bingung nih karena misalkan jadwalnya bentrok dan kayak sama-sama penting gitu tuh. Nah, mungkin dari Abang dan Kakak ada nggak sih tipsnya untuk ngambil keputusannya itu gimana gitu? Oke, coba deh aku dulu ya. Iya, mungkin Kak Ati dulu boleh deh. Oke, kalau aku itu aku punya pengalaman nih di semester 5 ke 6 gitu ya. Aku tuh ikut panitia kaderisasi. Aku ikut Humas ITERA, aku jadi kadif kreatif. Banyak ya Kak. Terus abis itu aku
Tubes aku tuh ada berapa ya? Tubes semester 5 5. tuh 5 ya. Terus Ada semester apalagi ya aku ikut itu. Terus aku juga di staff di divisi akademik. Nah, aku tuh harus terbitin majalah. Terus tupoksi lainnya tuh ya kreatif tau lah ya, kita harus Iya. dekor gitu. Terus panitia kaderisasi tau lah ya, kayak kita harus datang lebih cepat daripada anak kader gitu. Kader. Terus kalau Humas Prodi lumayan banget sih, maksudnya nggak terlalu sibuk tapi ada fasenya kita bakal banyak tupoksi yang kita kerjain gitu. Nah di 5 ini gitu, nah ditambah lagi aku panitia PPLK awalnya. Oh, Nah iya. jadi tuh di kesibukan yang lumayan banyak ini, aku tuh mikir akademik tuh kan pasti tetap nomor 1. Bohong kalau aku bilang aku nggak keteteran, bohong aku bilang kalau aku nggak ada yang aku korbanin. Nah sempat ada fase aku pengen ngorbanin 1 akademik aku. Tapi aku mikir lagi, kayaknya mendingan ngorbanin jam tidur buat maksimalin itu. Ada orang bilang kalau lebih baik tidak tidur 1 hari daripada mengulang 1 tahun gitu kan. Betul. Nah, aku selalu nerapin itu sih. Jadi aku pernah waktu itu PGJ, kalau kalian tahu matkul PGJ itu Lagi diambil lagi nih Kak. lagi di ambang kegagalan lah gitu ya. Nah itu aku nggak tidur baru itu sih aku nyoba nggak tidur 1 hari buat nyelesain DED sama laporannya, dan laporannya tuh tulis tangan ya waktu itu ya. Jadi dalam semalam benar-benar kebut semalam aku kerjain. Terus beton kalian tahu struktur beton itu juga itu udah diambang banget sih, bukan ambang ini Bukan lagi. udah paling atas di Iya ambang tuh kan. ini. Nah terus di situ aku alhamdulillah juga asisten aku tuh juga ngedukung karena beberapa alasan aku juga. Nah terus kalau nggak salah semester 5 itu aku ikut seleksi Duta ITERA kan. Iya. Nah ternyata dari kayak asisten aku tuh juga tahu, terus mereka juga kayak ngedukung sih, tapi nggak yang sampai mentolerin oh ya udah kamu telat nggak apa-apa, nggak juga. Tapi itu dari kitanya juga harus apa ya istilahnya mengusahakan gitu kan, bukan yang oh nunggu aja deh orang toleransi gitu, enggak. Terus kalau tadi pertanyaannya gimana sih Kak caranya buat milih nih mana prioritasnya? Yang pertama menurut aku yang harus kalian prioritaskan itu akademik. Oke. Nah yang kedua, dari kegiatan non akademik kalian ini mana yang menurut kalian ketika kalian gak ada di sana itu gak jalan? Itulah skala prioritas. Nah ada namanya skala beriringan, di mana kalau kalian tinggalin itu tetap jalan, tapi kalian bisa kerjain bareng-bareng sama yang lain. Contoh, kalian bisa kerjain tugas kalian bareng-bareng di kegiatan kepanitiaan, misal kepanitiaan COS gitu, kalian kerjain bareng-bareng. Terus bisa juga misal ada kerjaan Humas Prodi aku kemarin, ada deadline ini atau apa gitu. Nah, terus aku kerjain bareng-bareng sama misal aku lagi kumpul-kumpul sama teman-teman aku, oh nyari ide nih sama teman-teman kira-kira konten yang menarik apa ya gitu. Terus kalau majalah ya kalau lagi senggang aku kerjain gitu, karena aku kemarin harus nerbitin 5 konsentrasi sipil itu kan majalahnya gitu sih kalau dari aku. Agak sibuk ya dilihat-lihat tadi. Terus tadi kita sempat notice ya baru semester 5 ini banyak keambang kematian, dan kebetulan kita lagi di semester 5 nih, dan mungkin Iya, bisa nih, Des. jadi acuan nih ya tips and trick dari Kak Anti. Mungkin dari Bang Ray ada tambahan nih. Ya terkait keputusan mana yang harus diambil lah, pasti tidak menutup kemungkinan ya tanggung jawab kita kepada orang tua pastinya akademik kan. Terus selanjutnya baru kegiatan kita yang dibilang Anti tadi yang di luar akademik, contoh misal kayak kepanitiaan. Sama juga semester 5 saya kebetulan ikut panitia kader, terus menjadi salah satu kadif ya, yang waktu itu di Duta ITERA juga ketika Anti daftar. Lalu apa lagi ya? Dan Tubes juga 5, beton, drainase, PGJ, Manpro dulu ya. Manpro, dan lain-lain lah satunya lagi tuh. Dimana itu kita harus bagi waktu banget, dan pinter-pinter kita harus milih yang mana. Di sisi itu juga kita harus menjalankan tanggung jawab kita di luar akademik. Milih yang mana pasti akademik. Oke, yang kedua pastinya kita harus ngorbanin, ada yang dikorbankan. Contoh tadi kalau nanti jam tidur, sama sebenarnya jam tidur juga kalau saya. Dan mungkin itu tips yang tidak disarankan, karena di kasus semester 5 juga saya pernah kena DBD karena mengorbankan jam tidur saya. Jadi tidak disarankan.
mungkin sarannya lebih produktif aja. Jadi dari jam 7 sampai jam 4 itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk asistensi, untuk mengerjakan tugas, untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, dan malamnya kalau bisa ya mungkin diulas lah atau mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan. Contoh tugas itu ya dikerjakan semaksimal mungkin aja. Jangan sampai mengorbankan jam tidur. Tapi kalaupun emang harus mengorbankan jam tidur ya Dikorbanin. why not gitu. Tapi jangan terlalu sering, tipsnya itu sih. Oke, mungkin jadi bisa aku tarik kesimpulan ya dari tipsnya itu. Yang pertama, kita harus tetap nih kan, kita kan sebagai mahasiswa ya, tanggung jawab kita yang pasti akademik, mau nggak mau ya kita harus prioritasin akademik kita dulu nih. Dan kita baru nih ya Kak nentuin keputusan yang lain itu kayak kita bisa ngikutin kegiatan yang lain dengan beriringan gitu ya Bang Kak. Mungkin dari Akbar ada pertanyaan. Jadi motivasinya mau cari zona nyaman, mau keluar dari zona nyaman ya? Ya. Malah ketemu zona nyaman yang baru ya Kak, Bang? Itu. Nah, mungkin dari Akbar mau nanya. Kalau dari saya nih Kak, ada pertanyaan selanjutnya. Selama menjadi, kalau Abang kan mulai mekanai, Kakak dari Duta Intelijensia. Yeah. Selama menjadi itu semua, momen apa yang paling berarti gitu? Terus pengalaman-pengalaman apa yang paling berpengaruh lah buat hidup Abang Kakak selama di kampus? Oke, siapa dulu Ti? Ray dulu kali ya. Oke, Bang Ray dulu nih. pengalaman berkesan menjadi Mekanai Provinsi Lampung, pertama pastinya dilibatkan program-program pemerintah seperti sesimpel hanya menyambut, menghadiri kemarin pelantikan DPR. Iya. Itu kita bisa bertemu anggota DPR terpilih dari masing-masing kabupaten kota. Itu yang akan dilantik menjadi DPRD provinsi, dan itu rasanya pastinya sangat berkesan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa merasakan hal tersebut gitu. Jadi hanya sesimpel masuk ke gedung DPR aja merasa berkesan gitu ya, sesimpel itu. Terus juga pastinya pengalaman yang berkesan relasi, karena kita bisa keep in touch dengan mungkin dari vendor, mungkin dari relasi-relasi yang sponsor sih, lebih ke sponsor dari Mekanai sih. Enggak endorse. Ya, mungkin itu endorse beda lagi. Ini ada sponsor yang pastinya keren-keren. Oh iya. Itu sih paling pengalaman berkesannya, relasi yang luas. Terus pengaruhnya terhadap perkuliahan, karena saya mengikutinya udah semester akhir, jadi mungkin nggak ada terlalu berpengaruh. Cuman waktu itu ketika saya ingin mengikuti itu, karena saya masih dalam mengerjakan TA, jadi saya izin terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, dan alhamdulillah didukung gitu loh, didukung pastinya sama Pak Michael. Halo Pak Michael. Didukung banget, didukung penuh, dan saya izin dan saya berangkat akhirnya, dan alhamdulillah kepilih menjadi Mekanai Provinsi Lampung. Efeknya apa? Ya nggak ada efek apa-apa karena saya ngikutnya pas semester akhir, jadi tidak merasakan efek tersebut. Oke, mungkin dari Kak Anti nih. Kalau aku kan ikutnya di semester 5 ya tadi ya. Jadi pertama pasti belajar manajemen waktu, karena karantina duta itu kalian tahu sendiri kan, Desta juga pernah ikut ya. Iya, itu Kak. tuh harus dari pagi siap-siap segala macam dengan segala tugasnya. Itu pertama manajemen waktu. Terus kalau ditanya apa sih Kak pengaruhnya gitu, sebenarnya waktu pertama kali ikut Duta ITERA itu baru ikut aja nih ya. Nah aku tuh jadi humas prodi kan, jadi aku tuh disuruh foto buat dipajang di feeds prodi. Nah itu tuh aku agak malu sih sebenarnya, karena aku bukan yang suka eksis gitu kan. Nah itu pertama, jadi aku lumayan diandalkan buat misal tag video, terus misalnya jadi MC gitu. Jadi punya pengalaman baru yang sebelumnya aku juga buat jadi MC tuh, kalau misalnya di Creative Choice kan pasti kita buat ngelatih MC tuh. Tapi buat jadi MC kan beda sama ngelatih MC tuh. Iya benar Kak. Kebetulan waktu itu MC-nya Ray sama Linggi gitu. Nah aku tuh bisa ngelatih MC, tapi buat jadi MC kan pasti pressure-nya lebih gede lagi kan. Bener. Kalau ngelatih kan tinggal nanti ngomongnya seperti ini ya, kayak gini ya, kayak gitu. ngarahin doang Nah, ya Kak ya. tapi kan jadi MC ada mungkin situasi nggak terduga. Nah itu yang aku pelajarin sih. Pasti
banyak pengalaman baru. Nah terus sampai dosen-dosen tuh kenal sama aku, jadi sampai pernah aku wawancara sama Pak Michael. Nah itu tuh Pak Michael tuh ngomong, kamu duta ya gitu. Iya Pak, tapi kan masih ini belum menang. Belum gitu. menang. Saya pernah juga kayak pertemuan humas prodi gitu. Nah terus dibercandain Pak Ade gitu kan, oh iya ini duta ya gitu. Jadi lebih bisa mungkin ya bukan terkenal sih, lebih ke dikenal orang. Terus jadi apa ya, membangun image kita tuh jauh lebih baik gitu. Iya, Mas. Jadi mungkin kalau yang Desa tanggap tadi pengaruh di kampus itu jadi dikenal lah sama orang-orang ya Bang Manajemen Kakak. waktu juga. Nah, jadi kita belajar juga tuh dari apa yang udah kita ikutin. Pasti kan banyak banget ya Bang ya Kak, pengalaman dan pelajaran yang kita dapetin gitu. Nah kan tadi itu Abang Kakak tuh pastinya sibuk nih ya di waktu itu ikut kegiatan. Pasti kan ada nih tanggapan dari teman-teman atau dosen nih terhadap Abang Kakak ini kan cukup padat nih ibaratnya kegiatan di luar akademik juga. Kira-kira tuh ada nggak tanggapan dari teman-teman Abang dan Kakak gitu? Terus ada nggak juga nih tantangan dari luar lingkungan Abang Kakak itu? Kira-kira mungkin dari Bang Ray dulu deh. Oke. Tanggapan ya. Ini dalam konteks luar akademik kan? Jadi kayak abang ini udah cukup padat nih kan kegiatan di luar akademik, sibuk nih. Mungkin kan biasa kayak lagi ada tugas yang kelompok nih, terus misalkan dari teman-teman ngomong kayak, ih sibuk banget sih lo, gitu-gitu sih Bang biasanya kan. Tanggapan ya mungkin karena kalau aku tarik di semester 5 itu pastinya ya ngomong lah, komunikasi ke kelompok, jangan ngilang. Itu menyebalkan kalau ngilang. Ya komunikasi aja, ini lagi ada kegiatan mungkin bisa dikerjakan setelah ini gitu. Jadi komunikasi hal yang penting untuk keberlangsungan kerja sama tim. Terus selanjutnya kalau untuk yang semester 8 karena udah TA juga jadi udah nggak ada apa ya, udah nggak ada hubungan kerja sama tim. Cuman aku merasa didukung dengan beberapa teman, dengan teman-teman dekat lah. Jadi ketika aku ngikut mengenai dari pesawaran Provinsi Lampung itu mereka datang dan mensupport, itu udah cukup banget buat aku sih. Jadi itu. Oke, mungkin tetap ada dukungan ya Bang mulai Betul. dari mereka, bukan kayak yang kayak aku tadi bilang kan kadang kalau kita sibuk dari akademik tuh ya mungkin itu juga tergantung orangnya ya Bang. Kadang kan ada yang orang terlalu sibuk akademik nih sampai sibuk di luar non akademik tapi dia kayak ninggalin akademiknya. Ya pasti kesel dong teman-temannya juga karena kan tetap harusnya dia memprioritaskan akademiknya gitu. Mungkin dari Kak Anti ada tambahan? Oke, kalau dari teman-teman aku tuh alhamdulillah ya, kalau kata orang teman-teman di kuliah itu nggak ada yang lama loh gitu. Nah, aku kebalikannya, malah aku punya teman dari TPB itu sampai sekarang, sampai detik ini, apapun event yang aku ikutin mereka pasti datang. Mereka pasti nyempetin buat datang. Aku inget banget waktu grand final Duta ITERA, itu tuh lagi deadline ACC jilid drainase ya. Betul. Nah, itu tuh aku seneng banget karena kenapa, teman aku di tengah hektiknya itu mereka datang, terus aku waktu awal itu kan opening dance kan, nah itu mereka kayak kenceng banget sih nyorakinnya, heboh banget lah ya. Iya, terus ada juga cutting 18 namanya Bang Rie. Nah itu Bang Rie itu support banget sih, benar-benar sesupport itu. Kayak dari awal sampai selesainya aku kepilih jadi duta intelijensia itu dia nggak berhenti teriak. Kayak aku merasa apa ya, bangga, senang punya dukungan yang segitu banyaknya. Ditambah lagi aku bahkan masih jadiin itu wallpaper ya, kayak foto ketika aku dan duta-duta, kebetulan kita tuh kan berlima perwakilannya dan 5-5-nya dapat semua. Ada yang top 10, ada yang duta iteranya, dua orang, satunya berbakat gitu. Dan aku intelijensia. Nah di situ tuh rame banget yang foto. Terus aku terharu banget waktu udah udah disematkan gitu sashnya. Terus itu tuh pulang supporteran deh kayaknya ya orang-orang ya. Rame banget langsung nyerbu gitu, terus foto. Itu momen yang cukup mengharukan bagi aku. Terus kalau misalnya tadi kan masalah kerjasama itu, aku setuju banget sama Ray. Ketika kita punya satu tanggung jawab itu, jangan mengkambing hitamkan satu tanggung jawab untuk meninggalkan satu tanggung jawab lainnya gitu. Iya, benar. Kadang oke lah akademik dia
keren gitu ya. Tapi ketika dia punya tanggung jawab di luar akademik, dia ngerasa oh oke, akademik aku ini harus nomor 1. Jadi ketika aku punya tanggung jawab luar akademik, ya nggak apa-apa, tinggalin aja. Nah ada orang yang seperti itu. Iya. Nah jangan jadi orang yang kayak gitu. Mending dikomunikasiin. Semisal kita di panitia Ancos atau kita di kepengurusan BP lah. Kita punya kegiatan, misal ada pemaparan atau apa gitu. Nah si A ini tidak bisa hadir karena mau asistensi. Nah ketika kita mendengar itu kan kayak wow gitu ya. Karena padahal sama nih ya, Ya, Kak, yang gitu. kita Nah, dapetin itu pentingnya juga. komunikasi. Nah, ketika kita punya kegiatan non akademik tapi akademik kita sekelompok sama si A ini, pasti si A itu kayak ngerasa oh dia milih ke non akademik gitu. Pasti yang akademik ini si A ini bakal ngerasa bukan yang akademik itu lebih penting ya. Nah, tapi si A ini lupa kalau di sisi lain dia itu juga ninggalin tanggung jawab non akademik dia demi akademiknya dia. Nah, kita tuh boleh egois sesekali, tapi jangan terus-terusan. Boleh sesekali ya kayak Ray tadi bilang kan, komunikasiin aja. Aku nih ada kegiatan ini loh teman-teman, bisa nggak di backup dulu? Boleh sesekali ya, tapi kalau berkali-kali kayaknya orang yang nge-backup juga mikir berkali-kali gitu. Capek ya, Kak. Nah itu menurut aku sih itu ya. Oke, jadi mungkin tanggapan dari teman-teman dan dosen juga dari abang kakak kan tadi malah mensupport gitu, dan mungkin dari kitanya juga kalau misalkan kita memang ada kegiatan yang cukup padat di luar ya kita cobalah kita komunikasiin dulu aja ya ke teman-teman ataupun dosen, karena kan pasti dari mereka juga bakal ngerti nih urgensi kita. Tapi benar kata Kak Anti tadi, kita nggak boleh nih kayak terus-terusan kayak gitu, karena kita juga kan itu tanggung jawab kita gitu. Mungkin dari Akbar mau nanya. Nah, tadi kan kita kan ngebahas soal kegiatan non akademik ya. Kan kalau bagi orang-orang kan kayak mikir ngapain gitu ke kampus, ngikut kegiatan organisasi, kan ke kampus cuma buat ngampus aja gitu, buat akademik aja. Nah, buat orang-orang yang mikir gitu, menurut abang kakak nih, penting gak sih kegiatan di luar non akademik itu? Dan menurut abang kakak nanti dampaknya apa gitu buat di masa depan kita? Ya, mungkin kayak penting nggak organisasi dan kegiatan non akademik gitu di luar kegiatan akademik gitu. Itu sih, Kak. Mungkin dari Bang Re atau Kak Anti, siapa nih? Siapa duluan? Mungkin Ya, dari Bang aku Ridho dulu deh. kalau ditanya penting atau enggak ngikutin kegiatan di luar akademik, pastinya penting karena kita bisa merasakan apa yang tidak dirasakan di akademik. Contoh ya dari soft skill. Kalau dari saya sendiri pengalaman waktu itu pernah menjadi MC. Di situ kan kita bisa belajar tuh public speaking, 1, terus 2 manajemen waktu. Yang mana ya sebenarnya bisa juga belajar di akademik. Cuman tambahannya ya di luar non akademik itu. Karena balik lagi kalau kita ngikutin luar non akademik tuh kita bisa belajar banyak hal gitu loh. Contoh 1, menjalin relasi dari sekedar ramah tamah dari himpunan lain. Waktu itu saya jadi MC kan bisa kenal banyak orang tuh dan bisa menjadi mungkin bisa menjadi spotlight lah karena bisa jadi MC gitu dan bareng teman-teman. Lalu juga kedua menjalin relasi, ketiga juga kita bisa nih manajemen waktu. Dari situ kan kita ngikutin kegiatan-kegiatan di luar non akademik di mana kita juga harus beriringan dengan tanggung jawab kita yaitu mengerjakan akademik. Jadi banyak hal yang bisa dipelajarin di luar akademik itu sendiri. pastinya. Jadi penting atau enggak pastinya penting. Oke. Itu. Mungkin dari Kak Anti ada tambahan? Oke, kalau penting atau enggak pasti penting ya. Mungkin stereotipnya tuh kalau misalnya ikut organisasi kegiatan non akademik nanti IP-nya turun, nanti IPK-nya kecil gitu. Itu di aku alhamdulillah nggak terbukti sih itu. Ray juga enggak sih? Alhamdulillah. Nah, ya itu tadi pentingnya membagi waktu dengan baik gitu ya. Kalau misalnya dia mikirnya, mungkin ada orang yang mikir kayaknya bisa deh nggak usah ikut non akademik tapi bisa bagi waktu. Menurut aku, ini pendapat aku ya. Kalau misalnya kita mau belajar buat membagi waktu, kita harus membiasakan diri kita untuk beradaptasi sama waktu yang semepet itu. Misal dia mau belajar manajemen waktu, tapi dia cuma fokus akademik. Di mana dia belajar buat ngatur waktu gitu? Karena aku percaya sih kalau pengalaman itu adalah guru terbaik kan. Benar. Iya. Gimana caranya kita bisa ngatur waktu dengan baik kalau kita kesibukannya ya cuma di situ Di gitu. situ aja. Waktu luangnya masih banyak. Terus kita masih bisa hang out sama teman-teman, masih bisa main, masih bisa tidur siang mungkin gitu kan.
ya menurut aku di situ kurang bisa membagi waktu. Terus kalau misalnya tadi kan dengan stereotip yang nanti IP-nya nggak bakal nyampe 3 gitu. Nah itu balik lagi ke kita gimana caranya memaksimalkan tadi skala prioritas kita. Kalau misalnya tanggung jawab kita terhadap orang tua ya akademik gitu kan. Nah gimana caranya kita dapat kebermanfaatan dari apa yang kita ikutin itu, yaitu serius dalam ngejalaninnya. Kadang orang itu lupa ketika dia ikut suatu event, ikut suatu kepanitiaan apapun itu, dia lupa kalau sesuatu hal itu tidak akan didapat kalau tidak dicari. Benar. Contoh, ada orang mungkin ikut suatu kepanitiaan, dia jadi staff, cuman staff. Mungkin orang mikir, dia cuman staff, paling juga kerjanya ngapain sih gitu ya. Tapi salah menurut aku. Kenapa? Seorang staff itu sebaiknya mencari sebanyak mungkin ilmu dari kadif-kadifnya, entah dari dia koordinasi nih sama kayak tadi aku kreatif gitu. Awalnya aku kreatif tuh cuman staff. Terus aku cari, kalau misalnya kita sama anak acara itu anak acara ini kayak gini ya. Anak acara ini bakal nyiapin rundown. Terus anak kreatifnya bakal gimana caranya menghidupkan suasana itu gitu. Nah, jadi dari situ tuh sebatas staff aja itu mungkin orang nganggapnya ya udahlah kalau masih ada dia kenapa harus gua gitu kan. Kadang orang gitu kan. Iya. Benar banget itu. Jadi kalau menurut aku itu kalau mau dapat kebermanfaatannya itu ya manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Dan kadang ada juga orang yang gak jarang salah gitu sama pemikiran terhadap himpunan. Ya namanya juga berhimpun. Kalian ngarep apa sih gitu, kecuali kalian yang ngisi wadah tersebut gitu. Kadang orang nganggapnya aduh jadinya gak bisa nih bagi waktu. Itu salah banget karena kalian itu hanya ingin mendapatkan hasil tanpa usaha sih. Kalau dari aku, kalau misalnya penting gak penting tuh penting. Terus gimana cara dapat kepentingan itu ya dicari. Kalau misalnya kalian cuma sebatas staff nih sekarang di BP gitu, nah kalian bisa cari ilmu ke misalnya anak dokum, gimana sih cara pengoperasian kamera gitu. Kita nggak ada yang tahu kedepannya kita ini bakal kerja beneran di sipil kah, atau kalian bakal lintas jurusan ke yang mana gitu, kita nggak tahu. Ya balik lagi, perbanyak soft skill gitu. Gimana ngasahnya itu tadi, cari kemana yang menurut kalian ini nih kayaknya passion aku banget gitu. Ya itu bisa jadi sampingan juga sih selama kuliah gitu sih. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa organisasi dan aktivitas di luar akademik itu penting ya Bang Kakak. Karena kan dari situ juga kita benar yang kata Kak Anti dan Bang Ray tadi, dari situ kita bisa belajar soft skill. Mulai tadi kata Bang Ray jadi MC, untuk Kak Anti sendiri juga tadi dapat pengalaman banyak dari kepanitiaan yang diikutin gitu. Mungkin kan di sini aku tadi kan sempat kita ngebahas tentang IP dan IPK, dan tadi sempat aku highlight juga nih IPK dan IP-nya dari Abang Kakak ini aman lah ibaratnya, alhamdulillah gitu kan. Nah, ada nggak nih mungkin saran untuk teman-teman nih, teman-teman teknik sipil maupun dari prodi lainnya, gimana sih cara kita tuh jaga nilai akademik kita tetap baik di tengah hektiknya kegiatan kita di kampus gitu. Mungkin dari Kak Anti deh. Oke, kalau dari aku pertama tadi skala prioritasin akademik. Nggak menutup kemungkinan kita bisa prioritasin yang lain, tapi tetap ingat kalau perjuangkanlah yang sampai titik darah penghabisan tuh di akademik gitu. Kalau ada satu kasus di mana teman aku itu mungkin dia menganggap ya udahlah tinggalin aja satu gitu. Nah, jangan pernah punya pikiran buat meninggalkan salah satu untuk yang lainnya gitu. Karena gak ada yang lebih berharga daripada memperjuangkan sesuatu hal gitu. Ketika kita sudah punya pikiran ibaratnya itu jadi sugesti diri. Ketika kita mikir, kayaknya gak bisa deh. Nah, itu beneran gak bisa. Dan hati-hati dalam berucap ya, karena aku percaya banget sih omongan adalah doa. Nah, ketika kita mengucap hal-hal yang baik itu tuh bakal ya terjadi. Gitu juga dengan hal buruk, kayak kata aku tadi, kayaknya nggak bisa deh, udahlah nggak usah dilanjutin, nanti juga banyak kok teman-teman yang ngulang. Itu bakal terjadi karena itu tadi, itu tuh secara nggak langsung bakal mensugesti diri kita buat gagal. Itu pertama. Kedua, ya yang udah aku mention sebelumnya, jangan mengkambing hitamkan tanggung jawab yang satu untuk meninggalkan yang satunya. Karena ketika kita udah terbiasa sama hal itu, kedepannya mau sekeren apapun kita, mau sebanyak apapun kegiatan kita akan berhasil hanya di satu aspek saja. Contoh misal kayak tadi, dia bisa meninggalkan akademiknya demi organisasi, dia bisa meninggalkan organisasi demi akademiknya.
itu. Terus abis itu belajarlah manajemen waktu dengan ya sesibuk mungkin. Gitu. Banyakin kesibukan ya kayak biar terbiasa gitu. Kalau dari Bang Ray ini? Oke, untuk tips menjaga IPK ini kayaknya berdasarkan POV dari aku aja karena mungkin lebih banyak IPK yang di atas aku, jadi ini POV dari aku. Mungkin pertama manajemen waktu, kalau kalian juga ikut kegiatan di luar akademik pastinya manajemen waktu diperlukan untuk mengerjakan akademiknya. Terus yang kedua, tips menjaga IPK pastinya ya dikerjakan, nggak ada kata buat untuk apa ya ditunda-tunda, karena benar kata Anti yang tadi itu, jangan pernah mensugesti pikiran kita ketika kita mengulang matkul ini untuk tahun depan akan selancar itu, semudah itu, karena seperti yang kita ketahui juga, kalau dari kasus aku kemarin itu sebenarnya kan kalau dari sipil juga kan kita harus mengambil satu matkul sebelum mengambil matkul selanjutnya, jadi dia lebih ke relate kan. Ketika kita nggak lulus satu matkul ini, kita nggak boleh ngambil matkul selanjutnya. Jadi cukup tricky, cuman jangan sampai mensugesti seperti itu mengulang tahun ini untuk tahun depan, karena yaitu nanti bakal susah ke depannya kalau kalian menunda atau mengulang gitu. Tidak disarankan. Pokoknya kejar terus sampai ya emang udah nggak bisa lagi gitu. Dan kalau bisa jangan ditunda-tunda kalau untuk mengerjakan dari pekerjaan-pekerjaan akademik. Itu aja sih mungkin kalau dari aku. Oke, jadi mungkin tadi bisa Desa tarik kesimpulan ya, dan Abang dan Kakak, kalau misalkan gimana sih tadi kita jaga nilai akademik kita. Yang pertama kita bisa manajemen waktu kita dulu nih, kita tentuin dulu skala prioritas kita yang mana yang paling penting. Terus tadi yang kedua itu yang sempat Desta benar-benar yang sering Abang Kakak omongin, kita jangan pernah mensugesti diri kita, oh kita nggak bisa nih, udahlah tahun depan aja gitu. Jangan pernah kita punya pikiran kayak gitu ya Abang Kakak, karena pikiran kayak gitu malah kayak yang bikin kita kayak malas-malas dan menunda pekerjaannya gitu. Jadi sebisa mungkin kita berpikir kayak, oh yaudahlah kerjain aja pasti bisa kok gitu. Mungkin itu sih dari yang tadi aku tangkap. Mungkin dari Akbar? Iya, jadi sangat bermanfaat ya. Iya podcast kali ini Desta. banget. Jadi kayak kita dapat pengalaman, kita dapat cerita juga nih, tips and trick yang dikasih juga banyak nih dari Abang Kakak. Ya mungkin mengingat waktu ya Abang Kakak, kita udah waktunya berpisah di sini. Mungkin dari Abang Kakak punya kata-kata terakhir gitu buat penonton yang bakal menonton. Agak seru ya kan. Closing statement Ya, nih closing Abang statement. Kakak ini. Mungkin dari Bang Ray dulu deh. Apa closing statement ya? Ini terkait dengan dunia perkuliahan atau di luar? Boleh apa aja Bang. Kalau dunia perkuliahan benar, jangan punya mindset harus kalau mau menyerah ngulang matkul sekarang untuk tahun depan, karena percayalah itu bakal menghambat kalian nanti ke depannya. Kalau mungkin untuk teman-teman yang mau cepat lulus karena matkul sipil ini relate dari satu matkul ke matkul lainnya, jadi jangan sampai punya pikiran harus ngulang tahun ini untuk tahun depannya. Terus yang kedua, kalau untuk yang di luar perkuliahan ya kita harus nyoba gitu. Untuk mengikuti organisasi yang di luar. Contoh yang terdekat aja, himpunan kan udah ada wadah nih di himpunan mahasiswa sipil, kita bisa mengikuti itu aja. Di situ juga kan kita bisa belajar tuh banyak. Contoh dari membangun relasi, soft skill. Contohnya kalau ya soft skill juga banyak kan. Contohnya seperti public speaking, terus manajemen waktu. Karena kalau nggak ikut organisasi, mungkin ini aku nggak tahu ya. Karena ini yang aku rasain. Ketika ngikutin himpunan itu udah dapat aja gitu feel-nya untuk manajemen waktu, public speaking. Cuman note satu hal, kalau emang kalian gak nyari, bener kata Anti tadi, gak nyari celah buat opportunity itu, ya kalian gak bakal dapat. Jadi ketika udah masuk himpunan ya dicari gitu, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dicari nih kira-kira kemampuan aku ini apa sih, ability aku apa sih, kelebihan aku di mana gitu. Jadi cari terus ya udah diimplementasikan di himpunan gitu. Himpunan kan banyak kegiatan. Ya mungkin jadi MC atau mungkin jadi fotografer yang jago, ngedit video pun dibagusin feeds nanti. Ya itu sih.
banyak hal gitu yang harus dieksplor lah di himpunan gitu sih. Oke, mungkin itu closing statement dari Bang Ray ini teman-teman. Mungkin sekarang dari Kak Anti nih. Oke, kalau dari aku pertama belajar manajemen waktu dengan ya kayak tadi sesibuk mungkin. Terus yang kedua ukur kemampuan diri, jangan sampai maksain. Kayak misal Ray tadi kan mengorbankan jam tidur sampai kena DBD itu jangan ya teman-teman. Terus abis itu tadi jangan meninggalkan tanggung jawab. Karena sebaik-baiknya tanggung jawab adalah tanggung jawab yang selesai. Asik. Itu apalagi ya itu tadi mindset itu penting banget. Teruslah sugesti diri kalau kalian itu pintar, cerdas, bisa membagi waktu. Setiap pagi itu afirmasi diri itu penting sih. Bangun tidur kayak hari ini mau ngapain ya? Hari ini harus ngerjain ini sampai segini. Punya target gitu, punya hal yang harus kalian capai, baik dari jangka pendek, jangka panjang, yang kadang mungkin menurut orang kayaknya nggak perlu deh, tapi itu penting karena ketika kalian udah mikirin itu dari sekarang gitu, mungkin dari semester 5, semester 6, nanti di semester akhir nggak terlalu kebingungan gitu, mau ngapain ya kira-kira gitu. Terus mulai membangun relasi, entah ikut organisasi, ikut magang independen, magang MSIB, terus ikut-ikut magang di luar, misal sekarang kan banyak tuh ya penyebarannya lewat info Sipilitera, itu bisa kalian ikutin juga karena pengalaman dalam dunia sipil itu menurut aku selain di kerja praktik kalian bisa dapetin di magang karena luas banget kan ilmu kita itu sekompleks itu, jadi banyak yang harus kita pelajarin ke depannya, bisa lewat magang, lewat kerja praktik, dan yang terakhir itu serius dalam menjalani sesuatu hal ya kayak tadi kalau misalnya pengen dapat kebermanfaatannya itu ya manfaatkanlah itu sebaik mungkin gitu. Oke, mungkin banyak ya teman-teman closing statement yang bisa kita ambil nih dari Bang Ray dan Kak Anti. Oke, mungkin karena kita juga udah di penghujung podcast nih, di sini aku dan Akbar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bang Ray dan Kak Anti yang udah meluangkan waktunya nih untuk kita ajak ngobrol bareng di sesi podcast kali ini. Mungkin aku juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman kalau misalkan teman-teman penasaran nih sama konten-konten yang ada di HMS ITERA, teman-teman bisa mengunjungi sosial media HMS ITERA di Instagram maupun TikTok HMS ITERA. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Dadah.